Maret berdarah di Sumatera Timur tahun 1946. Revolusi sosial dalam pengertian singkatnya dapat diartikan sebagai sebuah gerakan sosial yang berasal dari kelompok sosial untuk kepentingan sosial dan tujuan sosial, sehingga dapat mempertahankan, mengubah, dan mengganti atau menghapus hal-hal yang kurang sesuai dari suatu masyarakat. Gerakan sosial di Sumatera Timur merupakan gerakan dari kelompok sosial yang bertujuan untuk mengubah, mengganti dan menghapus hal-hal yang kurang sesuai dengan tatanan sosial suatu masyarakat. Peristiwa Maret digerakkan oleh Persatuan Perjuangan atau Volksfront yang merupakan aliansi berbagai macam organisasi perjuangan di Sumatera Timur di mana pejabat terasnya adalah pimpinan-pimpinan Gerindo, PKI, dan PNI atau golongan pemuda radikal yang pro-republik. Pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 seluruh wilayah di Indonesia pada saat itu belum mengetahui informasi terkait kemerdekaan tersebut. Ketika kemerdekaan berjalan, para penguasa lokal pribumi mengalami kegalauan identitas. Salah satu dari penguasa lokal yang mengalami kegalauan tersebut adalah penguasa lokal di Sumatera Timur. Para sultan di Sumatera Timur dihadapkan oleh pilihan status untuk berdaulat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Pilihan status tersebut mengharuskan mereka ikut menganut sistem pemerintahan secara presidensial, mengakui presiden sebagai kepala negara. Hal tersebut menjadikan sultan-sultan yang memiliki kekuasaan atau pemerintahan tradisional khususnya di Sumatera Timur tidak memiliki kekuasaan secara penuh ketika Indonesia merdeka. Sebelumnya, saat pemerintahan Jepang memimpin di Indonesia semua hak-hak istimewa bangsawan dicabut. Lahan perkebunan dan pertambangan dikuasai oleh Jepang sampai pada tahun 1945 ketika kemerdekaan Indonesia. Peraturan terhadap sistem pengelola lahan dan perkebunan pada masa pemerintahan Jepang tidak berubah pasca kemerdekaan Indonesia. Pengelola dan hasil perkebunan direncanakan akan diambil alih oleh pemerintahan dan memberikan upah yang layak untuk buruh. Secara tidak langsung, di samping kegalauan akan status dan posisi mereka setelah kemerdekaan Indonesia, sultan-sultan tersebut juga dihadapkan dengan akan kehilangan seluruh lahan perkebunan yang telah dimiliki sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu, di saat datangnya NICA bersama sekutu para sultan tersebut senang dengan harapan kedatangan mereka akan mengembalikan kekuasaan atas lahan-lahan perkebunan tersebut. Kenyataannya, setelah kemerdekaan Indonesia untuk menjangkau berbagai wilayah bekas jajahan Belanda, pemerintah Republik telah menunjuk beberapa orang untuk menjadi gubernur, perwakilan, pemerintah di daerah-daerah. Sumatera di saat proklamasi tersebut menjadi satu provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya, serta MR Teku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan gubernur. Kemudian, pada tanggal 18 April tahun 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi dan memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Akan tetapi, karena keterlambatan berita tentang proklamasi dan tidak mampunya pihak pemerintah berkoordinasi dengan penguasa lokal menyebabkan peristiwa yang disebut Revolusi Sosial Sumatera Timur 1946 terjadi. Selain itu, revolusi ini juga dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme, anti dengan sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan. Kondisi sosial politik sangat mempengaruhi terjadinya goncangan-goncangan dalam masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan dan kecemburuan sosial adalah pemicu rakyat untuk bergerak. Revolusi melibatkan mobilisasi rakyat yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga Kesultanan Melayu, yang dikenal pro-Belanda namun juga golongan menengah pro-Republik dan pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia. Peristiwa Revolusi Sosial Sumatera Timur ini terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Peristiwa tersebut terjadi serentak di beberapa daerah yang masih memiliki kesultanan atau penganut sistem pemerintahan tradisional. Peristiwa berdarah ini ditengarai oleh adanya rasa sakit hati, dendam, dan kebencian terhadap para penguasa lokal yang sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda bertindak semena-mena atas para buruh atau pekerja kebun.
Tindakan tersebut bukan memberikan keuntungan bagi pekerja, malah para pekerja tersebut hidup dengan kesusahan di atas kesenangan para pemerintah kolonial dan penguasa lokal. Daerah-daerah yang mengalami peristiwa tanggal 3 Maret tersebut diantaranya, yakni Kesultanan Asahan, Kesultanan Panay, Kesultanan Kualu, dan Kesultanan Langkat. Di Kesultanan Asahan peristiwa tersebut diawali dengan adanya pemberitaan terkait dengan mendaratnya Belanda di Tanjung Balai pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Hal tersebut mengakibatkan massa telah berkumpul sejak pagi hari. Kerumunan massa tersebut kemudian beralih menuju Istana Kesultanan Asahan. Awalnya gerakan massa ini dihadang TRI, namun karena jumlahnya sedikit, massa berhasil menyerbu Istana Sultan dan menandai telah dimulainya revolusi sosial di Sumatera Timur. Peristiwa yang terjadi di Kesultanan Asahan ini mengakibatkan terbunuhnya Sultan Asahan dan kaum bangsawan yang ada di daerah Kesultanan Asahan. Tidak hanya itu, revolusi sosial yang digaungkan oleh Persatuan Perjuangan ini juga terjadi di beberapa daerah Sumatera Timur. Sebuah gerakan sosial melawan orang yang dianggap feodal telah dimulai. Di Tanjung Balai dan di Tanjung Pasir, hampir semua kelas bangsawan mati terbunuh. Sedangkan di Simalungun, barisan harimau liar membunuh Raja Pane. Gerakan ini juga memakan korban yang terjadi di Tanah Karo. Sementara itu, di daerah Kesultanan Besar, Deli, Serdang, dan Langkat Persatuan Perjuangan mendapat perlawanan. Serdang yang memang dalam sejarahnya anti Belanda tidak terlalu dibenci masyarakat dan juga terlindung karena ada markas pasukan TRI di Perbaungan. Sedangkan Istana Sultan Deli terlindung karena adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan, sedangkan Istana Langkat juga terlalu kuat untuk diserbu. Akan tetapi, khusus bagi Kesultanan Langkat pada akhirnya juga terkena imbas dari revolusi sosial tersebut. Pada malam tanggal 8 Maret tahun 1946 Bupati Tengku Amir Hamzah beserta seluruh pembesar kerajaan diculik dan dibawa ke Kebon Lada, daerah Pungai. Amir Hamzah adalah Pangeran Langkat Hilir sekaligus seorang penyair besar yang turut menggelorakan gerakan anti-kolonialisme melalui gagasan Indonesia. Mereka kemudian disiksa dan dipancung oleh Algojo Mandor Ian, orang yang pernah mengabdikan diri di istana kerajaan Langkat. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan 2 orang putri Sultan Langkat pada malam jatuhnya istana tersebut. Meskipun pemerkosa ditangkap dan dibunuh, namun revolusi telah melenceng jauh.